Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari para siswa SMP kelas 7 kita mengadakan latihan soal penilaian akhir semester genap ya. Untuk latihan kali ini saya akan membagi dua bagian. Bagian pertama yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 20. Bagian yang kedua berarti nomor 21 sampai 40. Mari sekarang kita mulai ya. Pembahasan soal-soal di sini ini jelas masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 7 SMP kurikulum 2013 ya. Mari kita lanjutkan. Untuk soal yang pertama, pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah dan timbulnya banjir pada musim hujan karena kita cari option yang paling tepat. Semakin banyak perubahan, semakin banyak perumahan, semakin banyak air yang terserap tanah. Salah ya. Yang B, semakin banyak perumahan, semakin sedikit orang yang bercocok tanam. Ini benar, tetapi ini ya tidak langsung berkaitan dengan berkurangnya air tanah dan banjir ya. Sedangkan yang C, semakin banyak perumahan, semakin banyak sampah yang dibuang. Nah, ini dia. Jawabannya adalah C ya. Semakin banyak perumahan, semakin banyak sampah yang dihasilkan, kemudian pembuangannya sembarangan, ada yang ke sungai sehingga menyumbat aliran air sehingga menimbulkan banjir. Dan semakin banyak perumahan, daerah resapan airnya kan semakin sedikit. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah perkotaan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara adalah jelas pencemaran udara itu kan bisa dibersihkan dengan itu ya, reboisasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A, menanam pohon di tepi jalan untuk jalur hijau, di mana pohon itu akan menyerap CO2 yang merupakan penyebab pencemaran udara. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang nomor 3. Dampak dari peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer adalah ya pasti apa? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca karena sinar matahari selalu akan dipantulkan ke bumi, jadinya apa? Pemanasan bumi secara global. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Pemukiman penduduk yang dekat dengan TPA sampah akan merasakan dampak negatif, yaitu ya pasti bau busuk ya dan penyakit karena banyak lalat yang hingga di situ kemudian masuk ke rumah dan hingga pada makanan. Jawabannya adalah A ya. Soal nomor 5. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya ya pasti kadar CO2. Tadi sudah saya singgung ya. Nomor 6. Hujan asam dapat terjadi akibat pembuangan limbah asap dari pabrik maupun kendaraan yang mengandung ya pasti ini hujan asam kan sulfur oksida atau SO2 ya. Jawabannya adalah B. Nomor 7. Populasi tanaman enceng gondok yang terlalu berlebihan di Danau Rawa Pening dapat merupakan polutan bagi air karena ya ini di Rawa Pening itu kan ada enceng gondok. Enceng gondok itu menutup permukaan air. Akibatnya apa? Ini ya enceng gondok yang tumbuh itu karena terjadinya eutrofikasi atau akumulasi pupuk atau pestisida yang diperoleh dari pertanian sehingga biota di dalam air tidak mendapatkan cahaya matahari ya, sehingga ini ya dapat merupakan polutan bagi air. Benar, karena ini mengurangi kandungan oksigen yang terlarut di dalam air karena sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam
air ya, sehingga organisme tumbuhan atau fitoplankton tidak bisa berfotosintesis. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8. Salah satu usaha untuk menyelamatkan kerusakan hutan adalah ya melakukan tebang pilih. Ini yang paling tepat ya. Jadi yang ditebang yang besar saja, yang kecil dibiarkan sampai besar, dan jangan lupa untuk menanamnya kembali ya, agar siklus tanaman di hutan itu tetap ada dan berjalan lancar. Kemudian nomor 9. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan usaha peningkatan produksi hasil pertanian sering menggunakan pupuk kimia. Jika penggunaannya berlebihan sehingga tidak habis terserap oleh tumbuhan, maka akan terbuang dan mengalir menuju badan air ya, ke badan air sungai, sehingga menyebabkan pertumbuhan enceng gondok sangat pesat menutup permukaan sungai. Usaha untuk mengurangi dampak pemakaian pupuk tersebut adalah ya ini, menggunakan pupuk kimia sesuai dengan dosis pemakaian ya. Untuk dihilangkan kan nggak mungkin ya, karena petani membutuhkan untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal itu mereka menempuh jalan instan, yaitu menggunakan pupuk kimia. Nah, agar enceng gondok tidak mengalami eutrofikasi atau penimbunan mineral tertentu sehingga tumbuh raksasa atau besar atau subur, ya pasti kita ini menggunakan pupuk kimia sesuai dosis pemakaian. Jangan terlalu banyak sehingga tidak terbuang ikut aliran air ya, seperti itu. Nomor 10. Berapa usaha manusia dalam mengatasi masalah lingkungan ya? Menghentikan penggunaan CFC dan halogen, ini benar. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, ini juga benar ya, karena semua menimbulkan CO2. Kalau ini bisa melubangi lapisan ozon. 3. Penggunaan filter untuk menyaring CO2 dari asap ya, maaf ini bukan asap tapi asap buang pabrik, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Lapisan ini menjaga kita agar tak terlalu panas pada musim panas, tak terlalu dingin pada musim dingin. Para ilmuwan menyebutnya adalah efek rumah kaca, yaitu ini itu ya, CO2 yang termampatkan di atmosfer sehingga apa tidak bisa lagi itu ditembus oleh sinar matahari untuk pergi ke angkasa luar. Akibatnya apa? Terpantul lagi ke bumi, dan itu terjadi terus menerus sehingga bumi bagaikan di rumah kaca, mengalami pemantulan cahaya matahari yang terus menerus. Akibatnya terjadi pemanasan global. Nomor 12. Gas-gas tertentu di atmosfer, uap air, karbon dioksida, metan, nitrooksida membantu menjaga temperatur bumi dan iklim. Gas-gas tersebut disebut gas rumah kaca ya. Jawabannya C. Nomor 13. Bagaimana manusia membuat sendiri gas rumah kaca? Yaitu ini ya, D. Membakar bahan bakar fosil pada mobil kita, betul. Membuka pertanian berskala besar dengan cara membakar hutan. Semua yang dihasilkan kan gas CO2 ya. Festival pembakaran ya, semuanya penghasil CO2 yang mengontribusi efek rumah kaca. Sekarang nomor 14. Terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer dapat memblok panas sehingga tidak dilepaskan ke angkasa dan terperangkap. Terlalu banyak panas dekat dengan permukaan bumi menyebabkan, nah ini ya, tadi di atas sudah saya singgung, menyebabkan bumi semakin panas ya, atau pemanasan global. Nomor 15. Langkah yang paling tepat untuk mengurangi pemanasan global adalah ya ini penghijauan, karena dapat mengurangi jumlah CO2 di udara. Jawabnya C. 16. Hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menurunkan pemanasan global adalah ya, ini nggak mungkin, ini B ya, mematikan lampu saat tidak menggunakannya. Jawabannya B.
Nomor 17. Salah satu cara mengurangi pemanasan global adalah ya penghijauan atau reboisasi, karena semakin banyak tumbuhan semakin banyak CO2 yang terserap untuk proses fotosintesis, sehingga mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh gas CO2. Nah, jawabannya A, 18. Berikut ini adalah polutan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya, jelas, yaitu 18 adalah jelas tadi sudah dibahas berkali-kali, yaitu D, karbon dioksida atau CO2. 19. Satu hal yang mungkin terjadi akibat pemanasan global adalah ya ini, pemanasan yang terjadi di mana-mana. Akibatnya apa? Menjarnya es di kutub bumi, ya, baik utara maupun selatan. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Datangnya musim hujan yang tidak teratur merupakan salah satu efek dari ya ini pemanasan global atau pemanasan yang terjadi dari efek rumah kaca, dan itu terjadi di hampir seluruh permukaan bumi, sehingga disebut pemanasan global. Pembahasan ya atau latihan soal penilaian akhir semester genap untuk kelas 7 SMP. Saya cukupkan sekian di bagian yang pertama ya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nanti di next video kita lanjutkan nomor 21 sampai dengan nomor 20. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.